Habib hari ini tuh nggak tahu, ya nggak tahu karena apa? Nggak mempelajari apakah keturunan silsilah saya benar atau nggak sampai Nabi Muhammad. Yang mereka tahu Habib-Habib hari ini ya karena mereka dari bapaknya, dari mbahnya dapat kayak begitu. Saya keturunan Nabi. Kami melakukan ini, membuat konten-konten pencerahan terhadap masalah ini bukan didasari oleh kebencian, tetapi oleh cinta. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para Habib. Saya mencintai para Habib, golongan para Habib, saya mencintai. Bukan membenci, saya mencintai. Karena cinta, maka saya sampaikan ini. Jangan sampai para Habib itu terpelenceng lebih jauh lagi. TV Al-Waha, Hot Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur TV Al-Waha dimanapun Anda berada, dari kawasan Sejuk Beliwah Kerajaan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah channel TV Al-Waha, Hot Inspiration. Kembali masih bersama saya Bahril Ulum dalam segmen acara Sorotan Bahril, menyorot dengan hati, membahas dengan teliti. Sedulur TV Al-Waha, beberapa hari yang lalu bersamaan dengan diturunkannya Kiai Haji Tohawi di Desa Kendal Serut, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, malam itu saya kedatangan dua orang santri dari Habib Soleh Beduk Pangkah juga, sedulur TV Al-Waha. Mereka berdua bernama satu Ahmad dari Desa Pekiringan dan yang satunya lagi bernama Sopan dari Desa Bojong, tetangga desa saya, sedulur TV Al-Waha. Nah, kedatangan mereka atas perintah dari keluarga Habib Soleh yang baru saja meninggal dunia secara mendadak, sedulur TV Al-Waha. Dan kenapa mereka datang ke rumah saya berkaitan dengan video saya yang dahulu, di mana saya mengupas tentang kejadian sebelum meninggalnya Habib Soleh, di mana Habib Soleh ini sempat memberikan ancaman hendak melaporkan Kiai Haji Tasori, pengurus Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah Kecamatan Keramat Kabupaten Tegal, yang melakukan penolakan terhadap 3 orang Habib yang akan manggung di daerahnya. Dan kemudian Habib Soleh ini menelpon Kiai Haji Tasori dan kemudian memberikan warning kepada Kiai Haji Tasori agar tidak lagi melakukan pergerakan Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Apabila tetap ngotot akan melaporkannya ke Polres, sedulur TV Al-Waha. Nah, dalam video tersebut saya mengatakan apakah, dalam tanda tanya ya, apakah ini bentuk kualat terhadap Kiai Jawa? Semua pandangan terserah Anda yang menyaksikan video tersebut, sedulur TV Al-Waha. Saya tidak mengatakan bahwa Habib Soleh itu kualat, karena terlalu pagi kalau kita mengatakan suatu kejadian yang kebetulan itu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang lain. Kebetulan Habib Soleh ini meninggal dunia mendadak, dan tidak lama sebelum meninggal secara mendadak itu telah melakukan atau semacam intimidasi atau warning keras kepada Kiai Haji Tasori. Nah, tiba-tiba setelah melakukan warning dan atau intimidasi atau ancaman kepada Kiai Haji Tasori itu, Habib Soleh kemudian meninggal dunia secara mendadak. Orang tentu akan bertanya-tanya, siapapun itu, Anda juga di lingkungan Anda, apabila terjadi hal demikian, pasti akan banyak tanda tanya yang bermunculan di pikiran. Apakah ini bentuk kualat atau hanya kebetulan dan lain sebagainya, bla 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 bla. Banyak asumsi-asumsi yang akan beredar. Itu pasti, sedulur TV Al-Waha. Nah, video tersebut sempat banyak yang menonton, sempat viral juga, dan sempat direaksi oleh beberapa channel lainnya. Bahkan Kiai Haji Nur Ikhya saja menelpon saya meminta screenshotan dari Habib Soleh yang memberikan ancaman kepada Kiai Haji Tasori. Dan screenshot itu juga telah dipublikasikan oleh Kiai Haji Nur Ikhya dan YouTuber-YouTuber lainnya. Nah, karena itulah keluarga Habib Soleh datang kepada saya berdua
membawa sebuah parcel buah ya sekitar harganya 50.000 lah mungkin itu parcelnya sekitar harga 50.000 rupiah sedulur di Piawaka, dan sebungkus rokok Cisamsu. Asik banget. Terima kasih kepada keluarga Habib Soleh yang telah mengirimkan santrinya berikut parcel dan rokoknya yang sebungkus. Dan tempat rokoknya kemudian dibawa, dan Habib sahabat saya, Komandan Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong, dan kemudian buahnya juga dinikmatin oleh tetangga-tetangga saya di acara Maulid Nabi ya. Jadi buahnya itu untuk acara Maulid Nabi, karena di musola saya itu maulidnya setiap habis sholat isya sampai sebulan full. Jadi kebetulan ada acara maulid dan buah dari Habib Soleh itu saya kirimkan ke musola gitu ya. Jadi ini sebatas sebagai laporan aja, sebagai laporan bahwa parcelnya udah dinikmatin bersama dengan jamaah putri dari musola Baitul Makmur di belakang rumah saya yang mengadakan acara maulid sebulan full, dan rokoknya telah dibawa oleh Komandan Laskar Sabilillah Kecamatan Bojong, sahabat atau sedulur Abdul Afif ya. Nah, sedulur di Piawaka, kedua orang santri ini meminta kepada saya agar menghapus video tersebut. Namun demikian saya katakan, saya tanyakan kepada kedua santri Habib Soleh ini, apakah saya menganggap bahwa Habib Soleh itu kualat, atau menuduh atau menghinakan Habib Soleh dengan cara mengatakan bahwa Habib Soleh itu kualat. Video tersebut thumbnailnya adalah Habib Soleh kualat, tapi ada tanda tanya. Artinya kalau dengan tanda tanya itu kan kita tidak sedang menuduh. Mungkinkah? Kan begitu pertanyaannya. Jadi sesuatu kalimat yang ada tanda tanyanya itu bukan sebuah tuduhan, itu hanya sebuah ajakan untuk berpikir. Kan begitu. Apakah kualat atau tidak itu terserah Anda. Bahkan di video tersebut juga kami tidak membuat sebuah justice menghakimi Habib Soleh bahwa dia benar-benar kualat terhadap Kiai Jawa, kan begitu. Nah, kemudian kita ngobrol banyak sekali tentang bahwa orang yang masih saja meyakini Habib itu sebuah klan atau yang tersambung keturunannya sebagai dzurriyyah Rasulullah SAW adalah orang yang belum memahami informasi yang secara utuh. Kebetulan saya Mas Ahmad ini penakut juga, takut terhadap hantu. Nah, ini saya katakan juga bahwa ketika kita memahami hanya dari satu arah, informasi dari satu arah, maka akan tumbuh suatu penyakit yang bernama intelijensi eksekusitis. Jadi orang-orang yang saat ini menjadi muhibbin dari Habib itu, kalau menurut saya adalah orang-orang yang terindikasi mengidap penyakit bernama intelijensi eksekusitis, yaitu penyakit kecerdasan, di mana ciri-ciri orang yang terkena penyakit intelijensi eksekusitis ini adalah pertama, dia menganggap orang lain lebih rendah, lebih tinggi, menganggap orang lain lebih tinggi levelnya, lebih cerdas, lebih mulia. Kemudian yang kedua, dia menganggap dirinya itu lebih rendah, lebih bodoh. Lah ini kan ada pada orang-orang yang menjadi muhibbin. Mereka, dulu saya juga begitu. Saya dulu ketika saya bergaul dengan banyak Habib, ratusan Habib, ketika saya diajak duduk bareng bersama mereka di atas panggung, di atas mimbar, saya minder. Saya merasa saya kecil, saya bukan apa-apa. Jadi saya seringnya tidak mau kalau diajak duduk bersama dalam satu mimbar, dalam satu lesehan. Saya itu nggak berani. Nggak beraninya karena apa? Karena saya merasa saya orang biasa. Saya nggak ada apa-apanya. Sedangkan beliau-beliau, mereka para Habib adalah keturunan Nabi Muhammad. Saya merasa nggak pantas. Saya merasa nggak pantas duduk bareng bersama Habib itu loh. Itu dulu. Dulu saya selalu seperti itu. Saya nggak berani. Bahkan untuk duduk bersama, makan bersama, itu saya melakukannya kalau benar-benar dipaksa oleh mereka. Satu contoh, saya pernah oleh Habib Thalib almarhum,
itu beliau mengatakan, sini makan bareng sama Habib besok untuk jadi saksi di akhirat bahwa kamu telah makan bersama keturunan Nabi Muhammad. Itu dulu saya baru mau, telah dipaksa. Kalau tidak ada paksaan dari mereka para Habib, saya nggak berani. Jadi saya pada saat itu yang mengidap penyakit intelijensi eksekusitis, menganggap kelompok lain lebih tinggi dan menganggap diri menjadi orang yang lebih rendah. Begitu dulu tipi Allah. Nah, para muhibbin ini saya jelaskan di hadapan dua orang santrinya Habib Soleh ini. Mereka yang masih meyakini sebagai Habib ini sebagai keturunan Nabi, itu sementara ini masih mengidap satu penyakit yang bernama penyakit intelijensi eksklusif, yaitu penyakit kecerdasan. Menganggap diri lebih rendah, menganggap orang lain lebih tinggi. Begitulah yang terjadi sedulur tipi Allah. Mereka yang jadi muhibbin selalu seperti itu, menganggap bahwa golongan Habib itu golongan yang paling mulia, yang paling rendah, yang paling tinggi, sehingga pantas sekali harus dihormati, harus dipuja-puja, harus dicium tangannya bolak-balik, harus dituruti apa saja kemauannya. Sementara kita, warga Indonesia, warga Nusantara, warga pribumi, itu adalah kelompok yang rendah di hadapan mereka. Itu penyakit intelijensi eksekusitis. Nah, sedulur tipi Allah, ketika kita sudah ngobrol banyak dengan dua orang santrinya Habib Ahmad itu, tiba-tiba ada rombongan dari Polsek Bojong, Pak Kapolseknya, Pak Kanit Intelkamnya, dan juga salah satu anggota Polsek lainnya. Tiba-tiba datang. Saya nggak tahu siapa yang ngasih tahu, kok mereka datang tiba-tiba. Dan saya juga nggak ngerti bahwa kedatangan itu berkaitan dengan kedatangannya dua orang santri Habib Soleh ini sedulur tipi Allah. Akhirnya tiba-tiba datang, Pak Kapolseknya langsung bertanya, bagaimana? Loh, saya kaget ini, maksudnya gimana? Gimana apanya ini? Ini sudah selesai dan kayak gitu. Saya bilang saya langsung menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Kapolsek, bahwa beliau itu langsung bertanya tentang pertemuan saya dengan dua orang santri Habib Soleh ini. Saya bilang sudah selesai, clear semuanya, sudah selesai clear, kayak gitu. Lah Kapolsek langsung mengatakan, oh ya sudah kalau begitu. Setelah ngobrol panjang, kemudian dua orang santri ini pergi, pulang, pamitan. Nah, setelah dua orang santri ini pamitan, sedulur tipi Allah, Pak Kanit Intelkam kemudian memberikan informasi kepada saya bahwa mereka anggota Polsek itu datang ke rumah saya karena dikasih tahu oleh Polsek Pangkah, di mana Polsek Pangkah memberi informasi akan ada puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang menggerutuk akan datang ke rumah saya di Desa Bojong, di Desa Buniwah, Kecamatan Bojong maksudnya. Jadi atas informasi dari Polsek Pangkah, di mana akan banyak puluhan bahkan mungkin ratusan santrinya Habib Soleh yang akan datang ke rumah saya, Polsek Bojong langsung bergerak. Terima kasih kepada anggota Polsek Bojong yang telah sigap untuk bertindak segera datang ke rumah saya. Namun ternyata informasi dari Polsek Bojong, dari Polsek Pangkah itu konon katanya, informasinya saya nggak tahu, ini penjelasan dari Pak Kanit, bahwa dari Pangkah itu akan ada puluhan bahkan mungkin ratusan orang yang datang ke Bojong, tapi kemudian dari Pangkah itu diantisipasi sehingga tidak jadi datang ke rumah saya. Dan ternyata ketika Polsek Pangkah itu menanyakan kepada Polsek Bojong apakah ada pergerakan di Bojong, Desa Buniwah, kayak gitu. Nah, akhirnya anggota Polsek Bojong langsung datang ke rumah saya. Ternyata hanya dua orang yang datang, kan begitu. Nah, dari sini setelah keduanya itu pulang dan Pak Kanit memberikan informasi semacam itu, tiba-tiba saya mendapatkan video insiden penurunan Kiai Tohawi di Desa Kendal Surut, kecamatan yang sama, yaitu Kecamatan Pangkah, sedulur tipi Allah. Nah, di sini saya simpulkan bahwa Polsek Pangkah itu dalam satu malam 2 kali melakukan antisipasi pengamanan. Yang pertama ketika mencegah santri-santrinya Habib Soleh yang akan datang ke rumah saya, sehingga hanya 2 orang yang datang. Kemudian yang kedua mengantisipasi kejadian di Desa Kendal Serut ketika Kiai Tohawi diturunkan dari panggung, sedulur tipi Allah. Nah, sedulur tipi Allah, dari apa yang saya ceritakan ini,
mungkin ada beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga Bib Soleh yang telah mengirimkan parselnya. Perlu disampaikan di sini bahwa saya pribadi, keluarga saya, itu berteman akrab dengan Habib-Habib itu banyak sekali. Mungkin hampir seluruh wilayah Kabupaten Tegal itu Habibnya kenal dengan saya. Mungkin. Karena pernah datang ke rumah saya. Ya, pernah datang. Dan banyak sekali Habib-Habib yang begitu akrab sekali. Bahkan akrabnya bukan sekedar akrab, tapi sudah menjadi keluarga. Tapi kenapa kemudian berani mengungkap ini? Berani berubah? Saya meneladani apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh junjungan Nabi Muhammad SAW, di mana masih banyak hari ini orang yang mengatakan nggak enak karena kita sudah dekat, nggak enak karena kita sudah saudara dan lain sebagainya, kita sudah akrab, nggak enak kan gitu. Ketika itu dikatakan kepada saya mau melakukan ini nggak enak, dengan bahasa nggak enak, saya bilang, kalau bilang nggak enak, mestinya Nabi Muhammad sendiri yang nggak enak. Karena apa? Ketika beliau menyampaikan Islam, itu yang menolak adalah paman-pamannya sendiri. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Mereka adalah pamannya sendiri. Menolak, tapi Nabi Muhammad tetap menyampaikannya. Ini bukan soal kerabat, ini soal akidah. Itu prinsip Rasulullah kalau yang saya baca, yang saya pahami, bahwa Rasulullah tidak peduli yang nolak itu siapa, tidak peduli itu paman atau apapun, tetap kalau ini soal akidah harus disampaikan. Qulil haqqo walau kana murran, katanya, kata Rasulullah SAW. Sehingga ketika berbahasa tidak enak, maka seharusnya Rasulullah sendiri yang pertama kali orang tidak enak. Sampai kemudian ada turun wahyu Abu Lahab, untuk dikhususkan untuk Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Yang ono bilang tabat yaba itu. Ya, dulu di Allah. Sekali lagi saya sampaikan kepada keluarga Bib Soleh, terima kasih atas kunjungan kedua orang santri panjenengan. Kami melakukan ini, membuat konten-konten pencerahan terhadap masalah ini, bukan didasari oleh kebencian, tetapi oleh cinta. Cinta kepada Rasulullah, cinta kepada para Habib. Saya mencintai para Habib, golongan para Habib, saya mencintai. Bukan membenci, saya mencintai. Karena cinta, maka saya sampaikan ini. Jangan sampai para Habib itu terpelenceng lebih jauh lagi. Sudah saatnya berhenti. Kalau dahulu tidak diketahui kejelasannya, sekarang sudah diketahui kejelasannya, maka perlu saya sampaikan. Kan gitu. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan menyampaikan sesuatu kebenaran kepada teman kita, kepada orang yang kita cintai. Lah, kami mengetahui bahwa ternyata silsilah Habib itu bukan keturunan Rasulullah SAW. Para Habib hari ini tuh nggak tahu, ya nggak tahu. Karena apa? Nggak mempelajari apakah keturunan silsilah saya benar atau nggak sampai Nabi Muhammad. Yang mereka tahu Habib-Habib hari ini ya karena mereka dari bapaknya, dari mbahnya dapat kayak begitu, saya keturunan Nabi. Sehingga akhirnya mereka bersombong-sombong diri mengaku saya keturunan Nabi. Begitu. Nah, begitu diketahui, alangkah eloknya disampaikan kepada panjenengan semuanya para Habib agar sadar diri, jangan lagi mengaku sebagai keturunan Nabi karena ternyata tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Nabi Muhammad. Bukti-bukti data-datanya tidak sangat kuat untuk mengatakan, untuk mengakui bahwa Habib Anda sebagai keturunan Nabi Muhammad. Jadi begitu. Karena kami mencintai Anda semuanya, maka kami sampaikan supaya Anda semuanya tidak terpelanting terlalu jauh. Kan begitu. Ya. Rasanya terlalu panjang video ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Bahril Ulum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.